Halo hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Rahma Dwi Rifani dalam liputan spesial hari ini melaporkan langsung dari SMK Al-Falah Moga. Kali ini kita akan mengenal jurusan akuntansi lebih dalam. Jurusan yang dikenal teliti, cermat, dan penuh perhitungan. Apa saja yang dipelajari hingga bagaimana jurusan akuntansi mempersiapkan siswa dan siswinya untuk dunia kerja. Langsung saja kita simak wawancara bersama narasumber kami selaku Kepala Jurusan SMK Al-Falah Moga, Ibu Anggita Kinanti SPD. Nah pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kami selaku Kepala Jurusan Akuntansi atas nama Ibu Anggita Kinanti. Apakah Ibu berkenan untuk kami wawancarai mengenai seputar jurusan akuntansi? Boleh, silakan. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa saja materi yang akan dipelajari ketika memasuki jurusan akuntansi? Oke, untuk materi yang dipelajari itu banyak ya. Yang pertama dibagi jadi dua. Yang pertama akuntansi manual, yang kedua akuntansi komputer. Yang manualnya itu ada 3 perusahaan, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Terus untuk komputer akuntansinya juga ada 2, Mayop sama Accurate. Pertanyaan selanjutnya, apa kemampuan yang harus dimiliki seorang siswa ketika ia memilih jurusan akuntansi? Oke, kalau misalkan kemampuan di jurusan akuntansi ya, yang pertama itu tentunya mekanisme debit kredit, terus yang kedua juga dia memiliki kemampuan matematika yang baik. Nanti kan di akuntansi itu gabungan antara mekanisme debit kredit dan juga matematika. Untuk hasil akhirnya, kemampuan siswa itu di akhir mereka bisa membuat laporan keuangan perusahaan gitu. Lanjut ke soal berikutnya, apa saja kegiatan atau praktik yang sering dilakukan di jurusan akuntansi? Oke, yang paling sering dilakukan itu dua tadi ya, akuntansi manual sama akuntansi komputer itu yang paling sering dipraktikkan. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang membimbing siswa saat melakukan kegiatan praktik akuntansi? Oke, yang membimbing siswa itu biasanya guru produktif akuntansi masing-masing kelasnya. Jadi guru produktif yang bertugas di kelas itu berarti menjadi pembimbing di kelas itu juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang cocok masuk jurusan akuntansi? Apakah seorang siswa yang bisa berhitung? Oke, kalau cocok sebenarnya semua anak bisa ya. Cocok-cocok aja selama anak itu berminat di akuntansi. Kalau untuk menghitung tidak perhitungan yang sangat rumit, cukup matematika dasar saja itu sudah bisa. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang bekerja sama dengan jurusan akuntansi ketika ada proyek atau kegiatan sekolah? Oke, yang bekerja sama sebenarnya banyak ya, tapi untuk yang paling sering itu biasanya ND Group sama FEF Group kemarin. Pertanyaan selanjutnya, kapan siswa akuntansi mulai belajar membuat laporan keuangan? Oke, siswa akuntansi mulai belajar laporan keuangan itu sudah sejak kelas 10, tapi nanti praktik yang berkelanjutannya ada di kelas 11. Selanjutnya, kapan biasanya siswa akuntansi melakukan praktik? Oke, kalau praktik sebenarnya sudah dijadwalkan, jadi masing-masing kelas itu kalau nggak salah dalam 1 minggu ada 2 kali praktik. Pertanyaan selanjutnya, kapan siswa merasa materi akuntansi benar-benar berguna dalam kehidupan nyata? Oke, biasanya siswa itu mulai menyadari ya bahwa materi akuntansi itu berguna di kehidupan nyata pada saat PKL. Jadi ketika PKL kan mereka menerapkan materi akuntansi di lapangan kerja mereka masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, di mana siswa melakukan praktik komputer akuntansi? Oke, biasanya di lab. Kita kan punya 2 lab ya. Biasanya siswa melakukan praktik komputer akuntansi di lab komputer. Pertanyaan selanjutnya, di mana siswa bisa melihat contoh laporan keuangan atau dokumen akuntansi lainnya? Oke, biasanya siswa itu bisa lihat contoh di buku paket, tapi itu kan sebenarnya data fiktif. Kalau misalkan pengen lihat yang data aslinya, data nyatanya, itu biasanya di IDX atau Bursa Efek Indonesia. Itu banyak banget contohnya. Pertanyaan selanjutnya, di mana siswa akuntansi SMK Al-Falah Moga ditempatkan pada saat kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL? Oke, sebenarnya banyak ya untuk penempatannya, ada di balai desa, terus kemudian ada di beberapa perusahaan yang sudah MOU sama kita, contohnya kayak Levelnet, ND Group, terus kemudian ada juga yang VIV kemarin, terus ada juga yang di Jakarta, Admin Citra, terus di pemerintahan yang lain juga banyak.
Oke, ke pertanyaan selanjutnya, mengapa banyak siswa memilih jurusan akuntansi dari banyaknya jurusan di SMK Al-Falah Moga? Oke, kalau itu mungkin preferensi masing-masing ya, tapi dari yang ibu lihat kemungkinan anak-anak itu lebih familiar sama akuntansi, makanya mereka itu memilih jurusan akuntansi seperti itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, mengapa akuntansi dianggap penting dalam dunia kerja dan bisnis? Oke, karena akuntansi itu terkait dengan finansial, sementara di dunia kerja dan dunia bisnis itu pasti terkait dengan finansial. Makanya akuntansi itu sangat dibutuhkan agar operasional kerja ataupun bisnis itu bisa berjalan dengan baik dalam bidang finansialnya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, mengapa keterampilan akuntansi harus dipelajari saat sekolah? Oke, untuk di dunia kerja ya, itu tentunya untuk mempersiapkan siswa-siswa untuk bekerja kemudian. Kalau untuk kehidupan sehari-hari, akuntansi kan juga bisa digunakan untuk manajemen keuangan pribadi gitu. Ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses belajar akuntansi dilakukan dari dasar sampai dengan ke praktik? Oke, yang pertama ya dari kelas 10 biasanya diajari terkait dengan mekanisme debit dan kredit. Nanti kalau misalkan itu sudah bisa, anak-anak belajar terkait dengan bukti transaksi, habis itu jurnal umum, buku besar, kemudian jurnal penyesuaian, worksheet, jurnal penutup, kemudian laporan keuangan. Nanti kalau misalkan mereka sudah menguasai itu, baru mereka bisa ke praktiknya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana jurusan akuntansi menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja atau PKL? Oke, kalau misalkan dari sisi materi, tentunya sebelum anak PKL atau terjun di dunia kerja, mereka dibekali dengan materi-materi yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Kemudian kalau untuk dari sisi lainnya, kesiapan anaknya ya, itu biasanya kita memberikan beberapa pengertian, beberapa pelatihan terkait dengan mental mereka seperti apa untuk di dunia kerja atau PKL-nya. Oke Ibu, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana seorang siswa mengatasi kesulitan dalam mengerjakan soal akuntansi? Oke, biasanya saya itu memberi saran ke siswa ya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Siswa itu harus lebih teliti ya, lebih teliti dalam mengerjakan soal akuntansi. Kemudian kalau misalkan memang mereka kesulitan, tetap biasanya akan dibimbing sama gurunya gitu. Nah pemirsa, itulah tadi wawancara kami bersama narasumber kami selaku Kepala Program Jurusan Akuntansi SMK Al-Falah Moga atas nama Ibu Anggita Kinanti SPD. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Anggita atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk kami wawancarai. Oke, sama-sama dengan senang hati. Demikian wawancara kami mengenai jurusan akuntansi. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan Anda dan dapat mengenal lebih dalam mengenai jurusan akuntansi. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan seluruh pihak yang telah mendukung liputan ini. Saya, Rahma Dwi Rifani, sampai jumpa di liputan berikutnya.